Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina. Summa liwalidayna khususan limuallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Yang mana? Oh, namanya. Kajian kita masih membahas tentang mabadi'ul asyarah. Mabadi' pendahuluan yang 10. Di antaranya dan nama. Nama ilmu ini apa? Yang kita pelajari ini. Namanya ilmu tauhid. Dinamakan juga ilmul kalam. Dan menyebutkan sebahagian ulama bagi ilmu ini ada 8 nama. Cuman tak disebutkan 8 itu semua. Cuman 2 saja. Ada nanti di kitab Durrus Samin ilmu sifat. Karena di dalamnya membahas tentang sifat-sifat Allah. Nah, ilmu aqaid. Karena di dalamnya membahas tentang akidah. Tentang i'tiqad. Tentang keyakinan. Tentang keimanan. Adapun disebut ilmu kalam karena sebahagian ulama dulu terfitnah berkaitan dengan apakah Al-Quran kalamullah qadim atau baharu. Ulama terdahulu tidak boleh mengatakan Al-Quran kalamullah baharu, tapi Al-Quran kalamullah qadim. Tapi belakangan dirubah oleh raja. Raja ini punya ulama raja. Dia berpaham bahwa Al-Quran kalamullah hadis baru. Sehingga pemahaman ini disampaikan sama raja. Oleh raja diterima. Kemudian disampaikan kepada rakyat banyak. Supaya berkeyakinan sebagaimana yang diyakini oleh ulama raja. Sifatnya memaksa. Siapa yang tak mau berpaham begitu, sasaran pertama tentu ulama-ulamanya. Mereka ada yang dibunuh, ada yang dipenjarakan, ada yang disiksa, macam lah. Sehingga sebagian ulama karena takut ikut-ikut aja, padahal hatinya menolak. Sebagian ada yang berani, seperti ulama hadis
Ada yang sampai dipenggal lehernya. Wah, dipenggal lehernya. Cuman aneh, penggal leher untuk nakut-nakuti rakyat banyak, badannya ditanam, kepalanya ditinggalkan, digantung di alun-alun. Ditontonkan ke orang banyak. Siapa yang nggak mau ikut raja, menyatakan Al-Quran kalamullah baru, nasibnya kayak ginilah. Rakyat yang takut pula ditakut-takuti, takutlah. Supaya jangan hilang kepala tuh, malam-malam ada yang jaga. Kepala, muka nggak boleh ngadep ke kiblat, diarahkan membelakangi kiblat. Tiba-tiba malam-malam yang menjaga tuh bersaksi, ditengoknya kepala tuh berpaling sendiri ke arah kiblat. Kalau balik lagi itu angin. Kalau angin kan gitu nih, balik, goyang lagi, balik, itu angin. Ini tidak balik ke arah kiblat, tidak balik lagi, berhenti di situ. Lebih aneh lagi, baca Quran. Ada bu kepala tok baca Quran? Nah, ada. Satu riwayat mengatakan baca surah Yasin. Hafal kepala tok. Awak masih utuh kepala sama badan, tak hafal surah Yasin. Satu riwayat mengatakan baca surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 2. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Itu yang dibacakan. Satu riwayat mengatakan bacakan ini. Alif Lam Mim. Adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan Allah cukup mengaku sebagai orang yang beriman, padahal mereka tidak diuji. Artinya orang yang mengaku beriman itu pasti akan dapat ujian. Aku sudah dapat ujian sampai dipenggal nih leherku. Seolah-olah bilang gitu. Ini ulama hadis. Sampailah ke zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Sama Imam Ahmad bin Hanbal tak mau. Suruh debat. Salam ulama raja. Berdebat. Kalah ulama raja tuh. Cuman itulah namanya raja. Punya kekuasaan. Memaksakan kehendaknya juga. Walaupun ulamanya kalah, tetap juga dipaksa Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengatakan Al-Quran makhluk baru. Nggak mau, dicambuk Imam Ahmad sampai tali sirwalnya putus. Nak copotlah celananya turun ke bawah. Bayangkanlah seorang ulama besar, kalau sampai terbuka lah nampak aurat di kalangan orang banyak. Ini perdebatan disaksikan orang banyak ini. Betapa malunya. Tapi kiranya Allah tidak menghendaki kekasihnya, walinya dipermalukan di hadapan orang banyak. Tiba-tiba dikirim Allah tangan, tok tangan saja terbuat dari emas, turun dari langit, menangkap sirwalnya, dinaikkannya ke atas. Tercengang orang banyak. Inilah karomah Imam Ahmad bin Hanbal. Lantas menengok fenomena yang seperti ini, berpikir orang banyak. Kenapa Tuhan? Ini peristiwa aneh ini pasti Allah. Ini Allah, rekayasa Allah ini. Pertanyaannya kenapa Tuhan menolong Imam Ahmad bin Hanbal untuk tidak dipermalukan? Ini menunjukkan kebenaran Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya berontak, ribut. Orang banyak meminta kepada raja supaya dihentikan siksaan. Akhirnya berhentikan. Dipenjaralah Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai akhirnya keluar Imam Ahmad dalam masa tahanan. Imam Syafi'i sebagai seorang guru. Imam Ahmad itu murid Imam Syafi'i. Dikirimnya lah salah seorang murid Imam Syafi'i untuk menjumpai Imam Ahmad bin Hanbal. Apa maksud menjumpainya? Meminta supaya baju yang dipakainya waktu dicambuk itu sebagai bisyarah, menggembirakan hati sang guru, diminta sebagai hadiah. Wah. Karena guru yang minta tak berani menolak. Wah. Jadi Pak Isa pun kalau saya minta jangan ditolak.
Akhirnya dikasih. Itulah dibawa, dihadapkan ke Imam Syafi'i. Kalau baju yang ini maksudnya nilainya, Imam Syafi'i pun banyak lebih bagus. Bukan itu. Imam Syafi'i nak mengambil berkah daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang begitu istiqomah dan kuat. Disiksa di penjara, siap. Mati pun siap. Demi untuk menegakkan yang betul, yang benar itu. Qulil haqqa walau kana murr. Katakan yang benar, walaupun yang benar itu pahit. Bisa pahit untuk yang mendengar, bisa pahit untuk yang membilang. Nah ini, yang ini pahit juga untuk Imam Ahmad, di penjara dia. Jadi nggak banyak orang yang sanggup seperti Imam Ahmad bin Hanbal nih. Makanya Imam Syafi'i terkagum, takjub dengan keistiqomahan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya ngambil berkah, dimintanya bajunya. Kemudian diapakan oleh Imam Syafi'i? Dibasuhnya pakai air. Ditampung airnya, diminum Imam Syafi'i air bekas siraman baju Imam Ahmad bin Hanbal. Ada kira-kira guru kayak begini zaman gini ada? Ngambil berkah sama anak muridnya, siram. Air bekas siraman bajunya itulah diminum Imam Syafi'i. Agak payah nyari guru yang mau gitu ya. Karena payah nyari murid kayak Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada saya mau tuh. Saya cuci baju saya minum. Jadi sama-sama langka ini. Sama-sama langka. Gurunya langka, bisa begitu tawaduknya. Muridnya pun langka, begitu istiqomah. Sisa air minum tuh disimpan. Mana-mana murid Imam Syafi'i yang sakit, diambil Imam Syafi'i, air itu disapukan kepadanya. Seketika itu juga baik. Masya Allah. Tapi itu yang membuat Imam Syafi'i. Kemudian bajunya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau baju saya takutnya tambah parah sakitnya. Oh belum dicoba. Baju Pak Isa ya cocok. Masya Allah. Memang luar biasa. Jadi karomah itu muncul dari keistiqomahan. Istiqomah, karomah. Nah, makanya istiqomah ini mahal, berat. Sehingga istiqomah tuh nilainya lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa begitu? Karena karomah tuh muncul dari istiqomah. Dari mana datang karomah kalau istiqomah tak ada? Nah, jadi kadang-kadang ada sebagian orang begitu, nampak biasa-biasa saja. Supaya tunjukkan Allah kelebihannya. Dari karena apa ditunjukkan Allah kelebihan itu? Dari karena keistiqomahan. Ada orang yang istiqomah ngaji. Salah satu dari murid Tuan Guru Osman bin Tusin. Dia kalau mengaji, entah penampak nawak tak tahulah, tidur. Kitab dibuka, begitu ila hadratin Nabiul Mustafa, tidur ya. Itu ini. Cuman ada kelebihan dia. Begitu selesai mengaji, sampai sinilah ya kita mengaji. Nak baca doa lah ini. Terbangun dia. Ditandainya. Pas. Tidak meleset. Kalau bisa begitu nggak apa-apa, tidur boleh. Tobat. Tahu dia, tidak bertanya. Mana tadi? Tak ada. Pas saja. Tandainya. Entah tidur entah enggak tadi, nggak ngerti lagi. Tapi nampak nawak tidur. Begitulah kelebihan dia itu. Jadi nama ilmu tauhid ini banyak, ada 8. Cuman di sini disebutkan cuma 2. Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu aqaid, ilmu sifat, dan banyak lain lagi. Dan istimdad, tempat pengambilan daripada ilmu tauhid itu diambil dari mana? Apa dasarnya? Yaitu dari dalil-dalil akal dan dalil nakal. Jadi istimdadnya dalil akal dan juga nakal. Dalil akal itu disebut burhan. Kalau dalil nakal, nakli itu Al-Quran ataupun hadis.
Kenapa perlu dalil akal? Kalau kita yang memang sudah yakin dengan kebenaran Al-Quran, hadis, kayaknya begitu dibacakan, oh ya, sami'na wa ta'na, udah nggak ada ragu lagi. Tapi buat mereka yang belum meyakini kebenaran Al-Quran, belum meyakini kebenaran Islam, kayaknya kalau kita hamparkan kepada mereka itu dalil naqli, itu kan kata kitab suci kalian. Tapi kalau akal ini kan standar, semua orang punya akal. Maka akalnya itu dulu digugah, disadarkan akan kebenaran Islam. Maka logika, dalil akal itu logika. Ketika dalil-dalil akal itu dihamparkan kepadanya, masuk rasanya di akal dia, akhirnya dia pun tunduk dan mengakukan kebenaran Islam. Masuk dia kepada Islam. Jadi perlu dalil akal itu perlu. Dan hukumnya, hukum mempelajari ilmu tauhid ini adalah wajib aini, bukan wajib kifayah, kifai. Kalau wajib kifayah itu nggak mesti semua pandai, tapi kalau semua pula paham itu lebih bagus. Kalaupun tidak, yang lain sudah terwakili oleh yang paham. Yang tak paham tidak berdosa karena sudah terwakili oleh yang paham. Itu kalau kifayah. Tapi kalau aini berarti setiap pribadi muslim, setiap orang yang sudah mukallaf, maka wajib dia belajar ilmu tauhid. Tak bisa terwakili oleh yang lain, mesti dia sendiri. Karena nanti dalam kubur dia ditanya sendiri. Tak bisa dia bilang bertanya sama yang lain. Begitu tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bentar, aku tanya dulu sama ayahku. Tak bisa. Dia sendiri menjawab. Jadi man rabbuka, siapa Tuhanmu, itu bukan dihafal. Kalau dihafal, hafal awak di dunia nih, nggak jamin di sana hafal. Itu menyangkut tentang akidah. Bagaimana ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebetulnya. Kalau di dunia awak pun tak kenal Tuhan, cuma tahu nama saja. Tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tak bisa jawab, baru dibal-bal malaikat. Itu sih ma'rifah kita. Cemana keyakinan kita tentang Allah. Itulah jawabannya. Jadi itu wajib hukumnya mempelajari ilmu tauhid sebagai wajib ain atas tiap-tiap mukallaf. Setiap orang yang sudah berlaku kepadanya hukum taklifi. Hukum yang 5 tuh, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Siapa saja yang berlaku 5 hukum ini kepadanya, maka orang itu disebut mukallaf. Ya, setiap perbuatannya, setiap ucapannya, itu semua ada konsekuensi hukum. Bisa jadi yang dia perbuat, bisa jadi yang ia ucapkan itu wajib. Bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi sunat, bisa jadi mubah. Berarti orang ini sudah dikatakan mukallaf karena hukum yang 5 itu sudah berlaku sama dia. Siapalah itu, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya mukallaf itu disyaratkan dia baligh, berakal, bulughud dakwah. 3 itu aja lah. Baligh, bisa dengan umur 15 tahun. Bisa dengan mimpi dan akhirnya memang betul keluar spermanya lewat mimpi itu. Oh, berarti sudah baligh. Bisa kalau perempuan khusus lewat haid. Ini menandakan ini sudah baligh. Berakal ini maksudnya maafnya ya tidak gila. Kalau gila tak berakal namanya. Orang gila tidak dibebani hukum apapun, bebas, sebebas-bebasnya. Dengan catatan sebelum balik dia sudah gila. Begitu balik tak berlaku hukum apapun. Tapi jangan dibilang enak juga ya jadi orang gila. Jangan. Nggak ada yang mau lah kita jadi orang gila. Bulughud dakwah, sampai kepada dia seruan dakwah. Ajaran Islam itu sudah sampai kepada dia. Jadi kalau ada orang yang hidupnya di tengah hutan belantara, yang hutan itu tidak terjamah oleh manusia,
Satelit nggak masuk ke situ. Nggak ada di Google Map. Ada. Orang tak tahu tentang mereka, mereka pun tak tahu tentang dunia luar. Sehingga informasi Islam itu tak sampai kepada mereka. Mereka tak disebut mukallaf karena tidak sampai dakwah. Ajaran Islam itu nggak sampai kepada mereka. Apabila yang tiga ini tersampaikan, baligh, berakal, bulughud dakwah, sampai kepada seruan dakwah Islam, maka orang ini sudah dikatakan mukallaf. Yang mukallaf ini sudah dibebani hukum wajib aini belajar ilmu tauhid. Jadi kalau belum paham tentang ilmu tauhid nih, lantas dia nggak belajar, dia berdosa. Dan bukan cuma sampai dosa, apabila sampai salah akidahnya, akibat karena ketidakpahaman dia tentang ilmu tauhid, bukan cuman berdosa, naudzubillah, kafir. Makanya bahaya akibat tersalah dalam kajian tauhid itu lebih dahsyat dari bahaya tersalah dalam masalah fikih. Bukan kita nak ngecilkan fikih, tidak. Rukun sembahyang tak paham, akhirnya kurang rukun sembahyang. Misalnya apa? Sembahyang dia rukun qauli itu tidak dilafazkan, cuman dalam hati saja, atau mulutnya qomat kamit tapi tidak bersuara. Padahal rukun qauli itu adalah lafuz bil lisan, dilafazkan dengan lidah. Takluk rukun qauli kepada sifat sama, mendengar. Makanya disyaratkan yang kita baca tuh harus sekurang-kurangnya kita sendiri yang mendengar. Jadi diperdengarkan kepada telinga kita. Sekira-kira telinga itu jangan peka. Sekira-kira jangan ada ribut. Di hening malam jam 3 umpama, kita bacalah sepelan mungkin. Di kondisi hening itu terdengarlah oleh kita. Cukup. Besok ada keyboard. Di sini kalau pesta keyboard juga. Oh ada juga, berarti sama kayak di Tombong. Oh sama, oh gitu. Saya pikir Kuala Tanjung tak ada keyboard. Oh, ada juga, tapi mungkin keyboard nyanyinya Islam gitu. Nyanyinya Islam. Oh iya. Campur juga dangdut. Oh. Iya. Tempat kami sana diundang juga lah keyboard Islami, irama Padang Pasir. Kalau yang menyanyi orang tuh ya lagu-lagunya lagu-lagu dakwah lah pula. Tapi begitu nyumbang lagu macam-macam lah pula. Namanya nyumbang lagu. Kami mintakan, terakhir naik lah. Lagu-lagu macam-macam lah pula kan. Lagu Cecok Rawa ada sini. Macam-macam lah. Nauzubillah min dzalik. Udah. Makanya bukan promosi. Dipikir kok promosi. Kalau tak mau berkeyboard, ganti sama hadroh. Saya sengaja saya bikin waktu pesta tempoh hari hadroh saya bikin, bukan apa-apa. Kalau saya bikin juga irama Padang Pasir, nanti yang nyumbang-nyumbang inilah tak terlarang-larang itu. Payah mau dilarang. Terakhir mula-mula lagu Melayu, Mainang si Pulau Kampai, masih elok ketawa gini-gini juga. Lama-lama dangdut. Macam lah. Jadi kalau hadroh nak nyumbang lagu Pak, sumbanglah lagu itu. Bingung dia menyocokkan sama. Terakhir nggak jadi Pak. Cocok. Tak ada nyumbang. Udah. Jadi nanti Pak Isa kalau ada menantu pakai hadroh saja. Insya Allah. Yang lain juga lah. Atau kita bikin hadroh di sini. Jadi tak pala lagi Pak dari Medan kan.
Awalan pelatih. Udah. Iya. Ya. Jadi kapan lagi mensyiarkan Islam nih kalau tak kita? Saya bilang tuh sama jamaah-jamaah. Jadi siapa lagi memulai kalau tak kita? Kalau kita ikut-ikutan orang tuh, harusnya orang itu ikut kita yang mengaji. Kalau yang mengaji pun kayak gini, cuman pula yang tak mengaji? Saya bilang. Tunduk-tunduk aja memang. Tapi tadi bikin tak tahu lama kan. Kayak di sini juga lah tunduk-tunduk juga, tapi nggak tahu saya adik. Insya Allah. Baik. Dulu ingat saya Tuan Alim, Abdul Alim. Waktu dia bikin pesta malam itu, dibikinnya ceramah memang. Wah, siapa yang ceramah? Ustadz Wahab. Wah, orang Banten. Wah, memang pandai pula dia melucu-lucu, tapi kaji. Wah, macam lah. Tidak lagi cerita menikah, hukum nikah lagi. Semua hukum, sampai membahas hukum memandikan mayit lagi pun. Tempat perkawinan, bahas hukum mandi mayit. Menurut Imam Romli begini-begini. Kalau apa namanya belum dikhitan, siram yang bisa disiram, tidak bisa siram, usah tayamumkan, usah disembayangkan. Ada khilaf dengan Syekh Ibnu Hajar. Dalam hati kami, ya pindah kajinya ini. Tapi suruh aja orang suka, yang suka mengaji suka. Mengaji dibikin Pak Alim. Malu sudah nanti. Jadi jangan heran kalau saya bahas meninggal ini. Takut nanti ya. Oh iyalah. Mana yang kono lah nanti. Baik. Istimdad. Dan masalah-masalahnya. Yaitu qadiyah-qadiyah yang membahas tentang wajib-wajib dan mustahil-mustahil dan yang jais-jais. Mana-mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jais-jais. Wajib sesuatu yang tidak diterima akal, tiadanya. Berarti mesti ada. Maknanya yang wajib itu berarti selama-lamanya ada. Takkan pernah berubah menjadi tiada. Mustahil lawannya. Sesuatu yang tak diterima akal adanya. Macam anak sama Allah. Mustahil. Itu artinya mustahil itu selama-lamanya tak akan pernah ada. Berarti selama-lamanya tiada. Maka anak bagi Allah selama-lamanya tiada. Karena adanya anak bagi Allah itu mustahil. Jais, diterima akal adanya, diterima akal tiadanya. Ada dia, akal nerima. Tak ada dia, akal nerima. Itu jais. Dan mabadi ini dinamakan muqaddimatul ilm. Pendahuluan ilmu yang 10 ini disebut pendahuluan ilmu. Ketahui olehmu agama menurut lughat, menurut bahasa itu banyak maknanya. Di antara makna yang banyak itu ada makna agama itu ad-din. Din itu kan agama. Ad-din bimakna ta'ah. Din diartikan dengan taat. Oh dia orang yang beragama tuh. Maksudnya dia orang taat itu. Bisa juga ad-din diartikan ibadah. Ibadah. Bisa juga diartikan jaza. Yaumuddin, hari agama. Maksudnya hari pembalasan. Yaumal jaza. Bisa juga ad-din diartikan hisab. Yaumul hisab. Hari di mana seluruh amal kita bakal dihitung. Mana yang layak diterima, mana yang tak terterima. Itu nanti penentuannya ada di waktu dihisab.
Maka amal kita nanti di hari kiamat yang bakal ditimbangkan duluan hisab baru mizan kan. Prosesnya kan begitu. Hisab dulu baru mizan. Yang dimasukkan dalam mizan timbangan-timbangan amal tuh mana yang lulus amal tuh ketika dihisab. Yang tak lulus dihisab itu nggak masuk dalam timbangan amal kebaikan. Tidak sama badannya mau ditimbang. Amalnya. Setelah diperiksa ini nggak layak diterima, singkirkan. Umpamalah amalnya itu umpama. Kalau ibarat benda satu dam truk. Ternyata begitu dihisap yang layak untuk ditaruh di timbangan amal kebaikan satu becak. Selebihnya dibuang. Kenapa dibuang? Kalaupun ditaruhkan di timbangan nggak nambah-nambah berat. Jadi nyemak-nyemaknya aja itu situ. Jadi nggak dipakai dia. Tampakkan. Jadi waktu kita menunggu hisab amal kita tuh denyut-denyut jantung kita nih, ya Allah. Diterima tidaknya. Di dunia menunggu-nunggu lulus tidaknya anakku ini. Itu pun denyut-denyut juga, tapi tak sedenyut nanti waktu dihisab tuh. Kayak mana nih? Layak diterima tidaknya amalku. Kalau tak diterima kayak mana? Cukup menyedihkan waktu itu. Ketakutan semua kita di yaumul hisab. Makanya sebelum dihisab amal kita hisab sendiri di sini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar. Ayo hisab dirimu. Kau hitung-hitung dirimu sebelum nanti di akhirat dihisab betul-betulan. Kita lah menghisap-hisapnya. Kayak mananya amalku selama ini. Ya Allah. Apakah sholatku layak untuk diterima? Makanya kalau ternyata ada kurang rukunnya atau kurang syarat di rukun itu. Rukun sembahyang 13. Dah hafal lah Ustaz. Saya yakin hafal. Betul hafal 13 tuh. Ini sampai salah, sampai tertib. Tapi jangan lupa setiap satu rukun tuh ada syarat-syaratnya. Takbiratul ihram, rukun sholat. Berapa syarat sah takbiratul ihram? Di dalam kitab Taqriratus Sadidah 20. Udahnya dapat kita hafal tuh yang 20 tuh. Itu loh Ustaz, agak poning kepala aku ngapal. Kalau yang takbiratul ihram berdiri bagi yang mampu sholat fardu, Fatihah, takbiratul ihram niat. Kalau itu dapat lah, sebentar ngapalnya, 1 hari dapat. Kalau Supri setengah hari udah dapat. Dapat. Ngapalin syarat-syaratnya lah. Gitu juga Fatihah berapa syarat sah baca Fatihah. Berdiri berapa syarat sah berdiri. Rukuk berapa syarat sah rukuk. I'tidal berapa syarat sah i'tidal. Sujud duduk. Tahiyat awal, tahiyat akhir berapa syaratnya. Begitulah sampai salam. Ponding ngapalin. Jadi jangan kita pikir kalau udah dapat yang 13 itu udah aman. Ada lagi retetan. Yang batalkan sholat, yang togop-togopnya dapat lawah. Apa itu? Bercakap-cakap Ustaz. Makan minum, ya. Nggak ngadep kiblat berpaling, ya. Gerak 3 kali berturut-turut, ya. Habis. Itulah yang ku tahu. Yang halus-halus. Apa umpama yang halus? Berniat memutuskan sholat. Niatu qat'is sholat. Umpama nih ada tamu nih. Assalamualaikum. Aduh. Tadi ku tunggu-tunggu enggak kau datang. Gini hari aku sholat kau datang. Nak bayar utang pula. Makanya payah pula bayar utang nih. Nak diancam-ancam mbak ke polisi bagi baru mau dia. Pas datang pula awal lagi sholat aima. Udahlah berhentikan aja lah dulu. Putus.
Pas diputuskan berhenti, belum bergerak, masih tegaknya di sajadah. Tiba-tiba anak pulang, dadat. Ada apa Pak? Oh ini ada ayahmu. Ada, tadi waktu awak nak pergi kayak nak sholat ayah. Oh dalam hati ayahnya, cocok kau pulanglah nak. Udahlah, teruskan sajalah, nggak jadilah, nggak jadi. Cup, batalnya cup. Lanjut. Dia pikir baru batal kalau berjalan membukakan pintu tuh. Aku kan belum bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, belum bercakap. Nah, berarti belum batal lah. Lanjut. Padahal yang membatalkan dalam hati itu udah batal. Oke lah, itu kalau diputuskannya. Tidak Ustadz diputuskan, masih maju mundur. Taraddud fi qat'is shalah. Bolak-balik hatinya tentang memutuskan. Semuanya ini diberhentikan sayang tinggal serakaat lagi. Diteruskan pulang pula dia nanti. Semuanya ini teruskan berhentikan, teruskan bolak-balik. Itu pun udah batal. Gitu ya udah batal. Taraddud. Mengapa batal? Niat yang sudah kita jazamkan dalam hati kita saat takbiratul ihram itu sampai selesai sholat jazam. Jangan ada taraddud. Allahu Akbar. Ketika takbir Allahu Akbar dalam hati, sengaja aku sholat. Maksudnya apa? Sengaja aku melakukan seluruh rangkaian sholat dari mulai takbir sampai ke salam. Putus tuh, jus. Tidak ada ragu-ragu, nggak boleh ada yang memutuskannya. Tiba-tiba di tengah perjalanan sholat, niat yang sudah jazam tuh dirusak dengan taraddud tadi. Teruskan, berhentikan, teruskan, berhentikan. Itu sudah merusak niat yang sudah jazam waktu takbir. Kalau niatnya rusak, niat itu apa? Rukun sholat. Jadi rukun sholatnya menjadi rusak. Kalau rukun sholatnya rusak, batal semuanya. Itu yang tak paham dia. Atau tidak itu. Cuman ada jemuran nih. Diangkat, nanggung. Dibilang kering, belum. Dibilang tidak pun sudah kering. Udahlah, bayang aja lah. Siap sembahyang baru diangkat. Bayang. Berdiri rekat yang ketiga, tiba-tiba mendung. Angin kencang. Ayo mak, kacau ini. Jemuran ini kayak mana ini? Alah, bercakap dalam hati. Angin, mendung, belum tentu hujan. Kadang-kadang nakut-nakuti aja itu. Udah teruskan aja. Nanti kalau betul-betul hujan, katanya, baru lari kau kejar. Ini kan belum. Kadang-kadang ecek-eceknya itu nggak jadi. Teruskan dulu. Nanti kalau betul mulai nak hujan tuh, baru kau berhentikan. Iyo pula. Ayolah teruskan dulu lah. Nanti manakala hujan dia, baru aku lari ngejar jemuran tuh. Orang sikitnya tidak ya banyak kali jemuran tuh kan. Cuma kalau basah kecewa juga apa kan. Rupanya sampai habis betul tidak hujan terang. Dalam hati, coba kalau tadi aku berhentikan kan sayang. Padahal itu pun udah batal itu. Berniat menghentikan sholat dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Kalau hujan turun. Walaupun ternyata hujan tidak turun, itu sudah merusak niat. Kalau niat rusak, berarti rusaklah satu rukun sembahyang. Batal sembahyang. Yang ngalus-ngalus kayak gini lah ini yang agak apa? Kalau kejadian, halus-halus kayak gini lah. Seperti juga misalnya membedakan masbuk dan muafik. Banyak orang yang tak paham. Sholat berjemaah, rajin, mendapatkan 27 derajat tuh. Cuman kurang pula mau mengaji. Kurang mengaji, ilmu tak ada. Sembahyang ibadah rajin. Tak bisa membedakan mana muafik, mana masbuk. Muafik dikira masbuk. Terakhir, belum habis Fatihah. Takbirlah imam, Allahu Akbar, takbir dia, Allahu Akbar. Bacanya doa iftitah. Imam baca Fatihah, dia mendengarkan bacaan Fatihah imam. Waladhdallin, amin, sama-sama imam. Habis itu baru dia baca Fatihah. Kebetulan ayat imam pula pendek. Wal asri imamnya. Udah wal asrinya pendek, copat pula.
makmumnya pula agak sesak-sesak nafas. Baru 1/2/3 Fatihah, imam ruku Allahu Akbar. Karena dia tak paham, sangkanya ini masbuk. Wah, udahlah tanggung imam. Kalau nggak salah, Pak Isa pernah bilang kayak gitu itu. Kalau salah dengar nih. Namanya ngaji di rumah. Salah dengar. Terakhir kalau nggak salah Pak Isa bilang kayak gitu. Kalau awak udah ketinggalan, nggak apa-apanya itu. Separuh Fatihah awak itu pun ditanggung imam itu. Rukuklah dia, Allahu Akbar. Begitu rukuk batal semuanya. Kenapa batal? Sengaja meninggalkan sebagian Fatihah. Padahal dia tidak masbuk. Ini hukum muafiq. Nih. Jadi nak paham betul, nak halus kaji itu, membedakan mana muafiq, mana masbuk, dan seterusnya. Jadi fikih pun perlu nak halus. Jadi kalau tak halus, terjadilah yang seperti itu, batal sembahyang. Ketika dihisap nanti hari kiamat, ternyata tak lulus, singkirkan. Ya Allah, di dunia udah ngayal-ngayal. Aku ya mudah-mudahan lah, kalaupun tidak surga VIP, surga kelas ekonomi pun jadilah. Insya Allah, karena aku dari Koci, aku tak pernah meninggalkan sholat. Soalnya memang betul tak meninggalkan sholat, tapi malas ngaji. Terakhir salah-salahan amal. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau begitu, dirondamlah di neraka. Iyalah, seberapa lama, seukuran mana-mana yang salah ibadahnya, seukuran tambah lagi sama dosa yang dibikinnya. Tapi kalau imannya tak rusak, masih ada harapan dia ke surga. Insya Allah setelah selesai semua masa hukuman, dimasukkan Allah ke dalam surga, kekal selamanya. Tapi kalau tauhidnya, kalau soal imannya yang rusak, karena nggak paham benar dia, nggak serius betul mengkaji tentang ilmu tauhid ini, sehingga ada i'tiqad dia yang salah tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sogianya itu tidak ada pada Allah, diyakininya lah itu, padahal itu sifat yang mustahil bagi Allah, tapi diyakininya itulah sifatnya Allah. Kafir dia. Mati pula itu dibawanya keyakinan yang salah. Maka orang yang seperti ini, na'udzubillah, kekal selamanya dalam neraka. Makanya bahaya ketidakpahaman terhadap kajian tauhid itu lebih dahsyat dari ketidakpahaman terhadap kajian fikih misalnya. Tapi bukan kita mengocekkan fikih ya, karena 1 menit pun tak sanggup kita ke neraka singgah. Cuman tidak kekal. Itu saja. Adapun menurut istilah ad-din itu yaitu sesuatu apa saja yang mensyariatkan agannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lidah nabinya. Kalau nabi kita pula Nabi Muhammad, atas lidah Nabi Muhammad. Disampaikan Nabi Muhammad lah ajaran-ajaran yang datang dari Allah berupa wahyu dan lain sebagainya. Ajaran Allah tuh yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan Nabi Muhammad dengan lidahnya yang fasih, berupa hukum-hukum segala macam keterkaitan undang-undang agama, maka itulah yang disebut namanya ad-din. Jadi ad-din itu pengajaran itu disebut dengan syariat. Syariat Allah Ta'ala yang disampaikan atas lidah nabinya berupa isinya hukum-hukum, undang-undang dan kaedah-kaedahnya. Itulah yang disebut dengan ad-din. Maka yang membuat syariat itu siapa? Allah. Yang menyampaikan syariat itu siapa? Nabi Muhammad kalau kita. Maka dengan dasar ini Allah Ta'ala disebut syari. Syari isim fa'il. Syari isim fa'il. Yang membuat syariat itu syari. Allah hakikatan pada hakikatnya. Tapi bisa juga syari itu nabi, karena nabi yang menyampaikannya. Maka syari itu disebut juga nabi. Nabi itu disebut syari, tapi nabi sebagai syari majazi. Majaznya saja.
Kalau hakikat syari itu yang bikin syariat siapa? Allah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun bisa juga dibuat syari, tapi secara majas, bukan secara hakikat atau hakiki. Faedah perkara-perkara agama itu ada 4, sebagaimana berkatakannya oleh Imam Nawawi, yakni alamat adanya. Itu ada 4. Sesungguhnya telah menazamkannya. Nazam itu membuat bait syairnya oleh sebahagian ulama. Umuruddini sidqu qasdi wafa al-ahdi wa tarkun liman hijin kaza sihhatil aqdi. Perkara-perkara agama itu umuruddin, yaitu benar qasdnya, benar niatnya. Maka apapun yang kita lakukan, kalau dari awal niatnya itu udah salah, ujungnya salah itu. Apabila ibtidaknya salah, maka nihayahnya pasti salah. Maka ibtidaknya itu, permulaannya itu betul-betul dijaga. Jangan sampai salah. Maka diingatkan betul kita dalam hadis oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Nah, ini mengingatkan Nabi, amal itu diukur bagaimana niatnya. Setiap seseorang akan dibalas Allah berdasarkan niatnya. Maka siapa yang hijrahnya, dicontohkan Nabi hijrah, tapi bukan hanya hijrah. Amal ibadah kan banyak, bukan hijrah saja. Tapi dicontohkan Nabi hijrah di sini. Siapa yang hijrah dari Makkah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Insya Allah ada nilai di sisi Allah. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia, nak berdagang rupanya ke Madinah, bukan karena menjalankan perintah Allah, nak berdagang rupanya. Kayaknya kalau berdagang di Madinah lebih laku ini, ada pikirlah ke Madinah. Bukan niatnya nak hijrah mematuhi Allah dan Rasulnya, tapi supaya dagangannya lebih laris di Madinah. Itu berarti karena dunia. Awi mura'atin yang kiwa, atau karena perempuan yang akan dinikahinya. Kebetulan dia suka sama perempuan, nak dinikahi perempuan tuh. Tapi tiba-tiba perempuan itu dibawa ayahnya, pergi pula ke Madinah hijrah. Kalau aku nggak nyusul, takutku kena tekong orang nanti di Madinah. Paham kena tekong? Nah, keduluan orang nanti, mak gigit jari lah aku nanti. Kalau gitu aku nyusul lah, cepatlah, supaya jangan duluan orang lain. Jadi dia hijrahnya itu karena perempuan. Awi mura'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang akan dia nikahi. Maka kata Nabi ujungnya, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya itu ya macam mana dia niat hijrah itulah. Syukur-syukur kalau perempuan mula maksud dia, syukur-syukur dapat. Tapi yang pasti akhirat nggak dapat. Yang pasti akhirat tidak dapat. Maka Nabi mengingatkan lewat hadis ini, ayo sebelum melakukan amal, ibda amal tuh harus lurus. Ya, berarti apa? Qasdnya itu harus lurus, benar. Qasdnya benar niatnya. Dan menyempurnakan janji. Yang kedua, perkara agama ini termasuk perkara agama ini menyempurnakan janji. Karena kita pun sudah ada janji, terikat janji sama Allah. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, di dalam alam arwah? Bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi atas itu. Apa kesaksian roh kita dulu? Anta rabbi wa ana abduk, kau Tuhanku, aku hambamu. Sebagai seorang hamba, aku siap menjalankan segala perintahmu ya Allah. Sami'na wa ata'na. Itu janji kita tuh. Cuman kita tak ingat. Makanya kita diingatkan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, itu mengingatkan akan kita
bahwa ruh kita dulu sudah pernah berjanji kepada Allah. Maka untuk menjalankan janji itu, Allah bungkuslah ruh kita itu dengan jasad. Kemudian dilahirkan Allah kita ke dunia untuk menjalankan ini. Menjalankan perintah tadi itu. Begitu sampai di dunia banyak kali yang ditengok. Terakhir lupa dengan janjinya. Sama kayak anak-anak disuruh maknya beli gula. Iyo mak, lari dia. Tiba-tiba di jalan ada topeng monyet. Terduduk dia depan topeng monyet tuh. Lupa dia sama perintah maknya. Bingung maknya. Kemana lama kali lah si ucoknya. Membelikan gula gitu aja pun yang lama ditunggu-tunggu nggak juga dicari omaknya. Nampak kau si ucok? Tanya maka. Oh itu Wak, lagi nonton topeng monyet dia mak. Ya Allah, kalau anak gula. Begitulah kondisi ruh kita dalam jasad nih. Kadang kita lupa dengan janji kita tuh. Maka diutus Allah Ta'ala lah Rasul-Rasulnya kerangkanya untuk mengingatkan kita akan janji itu. Hati-hati, janji itu nanti bakal ditanya sama Allah di hari kiamat. Nanti bakal pulang awak. Bakal pulang menghadap Allah untuk ditanya, sudahkah kau sempurnakan janjimu? Belum ya Allah. Ya kena gimbal lah nanti di sana. Nauzubillahi min dzalik. Maka sempurna janji. Sempurnakan. Baik janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Hati-hati kalau kita berjanji sama anak. Kadang-kadang awak nggak merasa berjanji, tapi cakap kita tuh jadi janji. Mak memotivasi anak tuh, elok kau belajar. Nanti kalau juara kau, mak kasih kau hadiah. Apa lo mak? Sepeda ya mak? Iyo. Tahu-tahu serius anak tuh kan termotivasi, juara dia. Mana mak? Janji mak katanya belikan aku sepeda. Itu kan kalau ayah kau kerja. Dulu tadi bilang gitu, sekarang baru bilang kayak gitu. Ya kau pun tak kerja-kerja, kojo tak hojo tak hojo, cemana anak mak belikan? Cemana Pak Sukri? Makanya jangan gampang menjanjikan yang kira-kira agak payah awak nanti nunaikannya, jangan janjikan. Mak bolehkan kau nanti hadiah. Tapi jangan kau tanya hadiahnya apa, yang mak mampu lah. Oh iya katanya. Udah kita apa kasih hadiah. Apalah sekira-kira yang mampu maknya lah kasih. Tunaikan. Namanya udah janji. Makanya jangan untuk ngasih semangat anak tuh tinggi-tinggi kali kita pasang tarif janjinya. Nah, giliran menyempurnakan janji tak sanggup. Jadi hati-hati. Walaupun sama anak sendiri dituntut nanti itu di akhirat. Karena janji itu adalah hutang. Hutang itu ditanya. Maka jangan sembarangan kita menjanjikan. Baik. Sidqu qasdin wa fa'al ahdi. Kemudian tarkun liman hijin. Meninggalkan yang dilarang. Meninggalkan yang dilarang. Jangan dikerjakan yang dilarang tuh. Itu termasuk juga perkara agama. Kaza sihatil akti. Begitu juga lah sah akidahnya. Ini yang terakhir ini yang kita maksud ini dalam kajian tauhid itu. Akidahnya sah. Jadi apapun yang kita bikin sebaik apapun, tapi kalau akidahnya salah, maka jadi sia-sia yang kita lakukan. Karena akidah ini menempati tempat dasar. Ibarat sebuah bangunan adalah pondasinya. Jadi kalau tanah yang kita bangun itu tanah yang mudah rubuh, pondasinya mesti harus kuat betul. Coba kita tengok di Medan tuh, di kota-kota besar, bangunan-bangunan yang sampai tingkat 10, tingkat 13, hotel-hotel yang tinggi-tinggi itu, yang megah-megah tuh. Coba kita tengok waktu sebelum dibangun semegah itu, cemana ngorek pondasinya. Kalah sumur. Kalah macam bikin sumur tuh. Sumur 3 meter udah berair. Berhenti itu sampai ke dalam-dalam. Pakai apa kata orang cakar apa katanya. Cakar ayam. Cakar ayam.
pakai paku bumi, doang, doang, awak pun apa lah itu suara, rupanya menghantamkan itu ke bawah, paku bumi kata orang. Kok sampai segitunya? Iyalah, di pondasi yang begitu dalam inilah akan ditegakkan bangunan yang tinggi dan megah. Wajar. Kalau pula pondasinya cuman ukuran kayak kita bikin rumah biasa-biasa aja, 30 kali 30 cm. Sementara bangunannya 15 tingkat. Mudah-mudahan roboh di bawah, roboh semua sampai ke atas. Maka pondasi ini penting. Itulah sahnya akidah. Sahnya akidah. Sahih i'tiqadnya kepada Allah, sahih i'tiqadnya kepada Rasulullah, dan seterusnya. Terhadap apapun yang wajib diimani, sah keyakinan dia. Jadi nggak boleh meleset. Misal yang wajib kita ketahui tentang sifat-sifat Allah ini kan 20. Dari 20 tuh ada satu aja yang salah, batal iman tuh semua. Tak boleh ada satu pun yang salah. Satu salah, 19 misalnya betul, yang satu tuh merusak semuanya. Nggak boleh ada yang salah. Sikit pun tak boleh ada salah. Itulah menyangkut soal akidah. Dan meninggalkan yang dilarang itu, maka benar qasad itu adalah menunaikan ibadah dengan niat dan ikhlas. Itu benar qasad namanya. Ibadah itu kita tunaikan dengan niat, dengan benar, sesuai dengan bagaimana yang diperintah, kemudian dengan niat dan ikhlas. Niatnya benar, kemudian ikhlas semata-mata karena ingin keridhaan Allah. Dan menyempurnakan janji di situ maksudnya mendatangkan pardu-pardunya. Pardu-pardu dari ibadah itu dikerjakan dengan baik dan sempurna. Dan meninggalkan yang dilarang itu maksudnya menjauhi segala apa-apa yang diharamkan Allah. Dan soh akidah itu jazamnya, putusnya keyakinan dengan akidah-akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi putus, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap keyakinan-keyakinan yang berdasarkan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Itulah yang dimaksud dengan sah akidah. Jangan sah akidah menurut Syiah, tapi tak betul menurut akidah ahlus sunnah, itu enggak. Jadi menurut akidah ahlus sunnah. Kata Syekh Ibrahim Al-Luqani rahimahullah, fa'arsyadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadiyihi lil haqqi Muhammadil aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Artinya maka menunjuki Nabi akan makhluk bagi agama yang hak. Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada makhluk ini, kepada manusia, akan agama yang sebenar-benarnya, yang hak. Dengan pedangnya dan dengan petunjuknya bagi yang hak. Jadi pedang di sini bukan maksudnya memaksa, bukan. Artinya ya untuk menegakkan agama ini perlu juga lah kekuatan. Sehingga pedang itu ciri khas untuk menunjukkan umat Islam itu tidak loyo. Itu umat Islam itu memang kuat. Cuman kuat bukan merusak. Dia macam lebah. Lebah hinggap dimanapun dari dahan-dahan yang dihinggapinya, insya Allah tak pernah kita tahu ada yang sampai patah dahan itu. Nggak ada. Lebah menghirup saripati bunga. Saripatinya, yang bagus-bagusnya, yang dihisap lebah. Kemudian akhirnya diprosesnya menjadi madu. Madu itu minuman yang sangat segar. Nah, itu bisa bikin obat pada adat sunatullahnya. Cukup banyak khasiat daripada madu itu. Tapi lebah jangan coba-coba diganggu. Kalau dia diganggu, pantang mundur surut ke belakang. Kemanapun orang itu dikejarnya. Dikejarnya.
pantang mundur nih. Nah, itulah lebah itu. Jadi jangan diganggu, tapi kalau dijual dibelinya. Ah, gitulah umat Islam nih. Nampak gagahnya situ dia. Nggak loyo dia. Cuman tidak anggar jago, tidak anggar jago. Dia tetap lunak, santun, tapi bukan berarti seenak-enak orang saja menghina, merendahkan, melecehkan. Nah, siap bahkan mati demi untuk agama pun siap. Begitu. Nah, itulah cirinya. Maka pedang di sini maksudnya untuk menunjukkan kewibawaan saja, bukan berarti Nabi Muhammad berdakwah dengan pedang. Enggak. Maksud berdakwah dengan pedang masuk Islam kau, kalau tak aku penggal kau. Enggak gitu. Percuma masuk Islam karena terpaksa, akan melahirkan banyak kemunafikan. Karena takut ajanya, mulutnya mengucapkan begitu, tapi hatinya menolak. Munafik ini itu apa? Makanya la ikraha fiddin, tak ada paksaan pada agama. Dengan pedang menunjuki maksudnya dengan pedangnya dan petunjuknya bagi yang hak, yang benar, yaitu Nabi Muhammad al-Aqib, bagi rasul-rasul Tuhannya yang mengiringi, maksudnya bagi rasul-rasul. Artinya sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada rasul. Nabi Muhammad cuma mengiringi itu. Dan keluarganya, gitu pun kepada keluarganya, dan sahabat-sahabatnya, dan partai, hizibnya, partai-partainya, para pengikutnya lah. Dan yang dimaksud dengan makhluk di sini bukan cuma manusia, tapi sekalian sakalain. Sakalain di sini yakni manusia dan jin. Itu ijma'. Maka kerasulan Nabi kita Muhammad tidak hanya untuk manusia, tapi juga menyangkut bangsa jin. Apa dalil? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan jin duluan disebut Allah, karena memang jin duluan dari manusia diciptakan di bumi. Sebelum manusia sudah ada penduduk bumi ini, tapi sejenis makhluk jin dibinasakan Allah karena mereka durhaka. Makanya disebutkan Allah jin duluan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini bukan cuman manusia tapi juga jin, ijma' ulama mengatakan begitu. Kerasulan Nabi Muhammad itu tidak hanya bangsa manusia tapi juga bangsa jin. Itu ijma' ulama. Dan begitu juga malaikat. Nah, kerasulannya mencakup kepada para malaikat. Didasarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka itu sebagai utus taklif. Jadi malaikat juga mendapatkan hukum taklifi dari hukum yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang rojih, tapi pendapat yang lebih kuat, bahwasanya Nabi diutus kepada mereka itu adalah utus tasyrif, bukan utus taklif ke malaikat ya. Nah, kerasulan Nabi Muhammad sampai kepada malaikat untuk memuliakan, bukan untuk menetapkan hukum buat malaikat. Wajib ini, wajib itu, sunat ini, dan seterusnya. Anda. Kalau itu kepada manusia saja, jin ya juga, tapi kalau malaikat enggak. Jadi untuk apa diangkat kerasulannya kepada malaikat? Maksudnya litasyrif, untuk memuliakan saja. Untuk memuliakan. Sebagaimana telah terdahulu sudah dijelaskan dulu. Adapun diutus Nabi kepada sekalian hewan, maka utus tasyrif qat'an. Nah, itu untuk hewan juga, tapi itu utus tasyrif yang qat'an, yang pasti, nggak ada beda di situ. Qat'an.
Bukan taklif ya. Mana pula hewan ditaklifi, gimana? Kambing lah, sebelum kita lepas ke padang rumput sana, kita bilang sama kambing, kambing, aku kasih tahu kau ya, nanti kalau jalan, andai kau jumpai ada tanaman-tanaman orang berupa daun ubi, apa sajalah yang bisa kau makan, jangan kau makan, itu haram, berdosa, masuk neraka kau nanti. Dah ya, paham kau kan? Katanya, oh paham dia, udah. Awaknya menganggap dia paham kan? Rupanya tak paham. Begitu jalan nampaknya juga daun ubi orang itu disikatnya. Oh dasar kambing, kambing. Ya nggak apa-apa kambing makan itu, nggak berdosa kambing itu karena taklifnya itu pengutusan Nabi kepada mereka itu bukan sebagai taklif. Mereka tidak dibebani hukum. Kambing itu dia pun hukum. Nggak ada hukum wajib, hukum sunat, hukum haram, nggak ada. Maka siapa yang mau bebas dari hukum jadi kambing. Cuman kalau kambing siap-siaplah dipotong nanti waktu dia haji. Gimana Sukri? Ini jadi mana? Manusia aja lah ya. Cuman taklif kalau manusia taklif. Atau junun. Tapi junun badannya itu manusia. Udah. Jadi ke hewan itu bukan taklif tapi tasyrif. Dan yang dimaksud dengan pedang di sini alat jihad yang dibolehkan, hingga bahkan batu sekalipun alat untuk berjihad. Enggak harus pedang, apa sajalah, bahkan batu pun bisa kalau itu memang dijadikan alat untuk perang. Tapi ingat, perang di sini itu alternatif terakhir. Li'i'la'i dinillah, untuk menegakkan agama Allah. Enggak ada kita nggarang-garai duluan tuh enggak ada. Maka dalam peperangan Nabi kita Muhammad SAW rata-rata karena orang kafir ingkar janji. Nah, itu aja semua. Baru Nabi menyiapkan pasukan perang. Enggak sepakat, mereka enggak sesuai dengan kesepakatan. Nah, di antaranya misalnya, kenapa Nabi dengan 10.000 pasukan menyerbu kota Mekah sampai menduduki Mekah, bahkan sampai menguasai Mekah? Apa sebab? Ada sebabnya. Kalau sekiranya tidak karena sebab ini, kalau semata-mata karena kekuatan, sebelum itu pun Nabi bisa mengerahkan pasukan segitu banyak untuk menaklukkan Mekah. Cuman celahnya belum. Nanti kalau tak bercelah, kesannya Islam itu memang agama yang kejam. Suka menakluk-naklukkan saja. Begitu kesannya. Padahal enggak. Ini ingkar janji. Waktu Nabi mengerjakan umroh. Udah niatlah Nabi. Sebelum itu dimimpikan Nabi umroh. Sehingga mimpi itu disampaikan kepada sahabat sebagai isyarat Allah menyuruh kita supaya melakukan umroh. Akhirnya berangkatlah Nabi dengan beberapa orang sahabat untuk mengerjakan umroh. Berniatlah masuk kota Mekah. Sampailah di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu masih tanah halal itu. Padahal Nabi sudah berniat di situ. Tiba-tiba dicegat sama orang kafir, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Ini kayaknya salah paham orang ini. Kirain mau nyerang kayak ini. Ya udah. Dikirimlah sebagian sahabat untuk masuk kota Mekah, menjelaskan kepada pembesar-pembesar tokoh-tokoh Mekah bahwa maksud tujuan kami kemari untuk mengerjakan umroh, bukan untuk perang. Untuk mengerjakan umroh aja. Sebagai kodoan. Sebagai menjalankan sebagaimana mimpi Nabi itu. Bukan mau perang. Masuklah. Mula-mula Umar disuruh, aduh, ya Rasulullah, jangan aku ya Rasulullah. Aku ini orangnya tegas-tegas saja. Nggak bisa diplomasi. Tegas-tegas saja. Takut pun nanti nggak sesuai dengan hajat, maksud dan tujuan. Kayaknya lebih pas itu Utsman ya Rasulullah.
Sayyidina Utsman itu banyak familinya, tokoh-tokoh yang ada di Mekah itu banyak. Kemudian karena banyak familinya diharapkan ya adalah bawa-bawa famili, enak negosiasinya. Sama kayak misalnya ginilah Pak Isa, orang Jawa nak Minang, orang kita mendeling. Mestinya orang Jawa tuh pandai, dibawanya lah terangkainya orang mendeling biar enak saon-saonnya. On nah gitu. Sebaliknya orang mendeling nak meminang orang Jawa, nak paham dia, dibawa orang Jawa sebagai telangkai, pembicaranya jubir, supaya enak kiloannya. Ikilo ngene maksud lo mas, ikilo banyak kiloannya, jadi jelas kiloannya. Memang begitu, pandai awak. Jadi kalau orang Jawa, adat istiadat orang Jawa itu dia paham, jadi enak mengungkapkannya, tinggal negosiasinya gimana. Bahasanya nyambung. Baik. Jadi gitulah kira-kira saran daripada Umar bin Khattab. Utsman aja ya Rasulullah, famili banyak. Utsman itu orangnya memang lembut. Ya udah Utsman ditunggu, tidak keluar. Sengaja ditebarkan isu. Rupanya isu hak itu bukan zaman gini hari ada. Sejak dulu pun ada itu dah. Cuman dulu tidak pakai HP. Nggak ada HP waktu dulu. Sengaja ditebarkan. Mau tahu reaksi umat Islam itu seperti apa? Apa isu yang tebarkan? Utsman bin Affan dibunuh. Itulah tadi umat Islam tuh kayak lebah tuh. Kami jangan digara-garai ya. Apa dikira kalau kami disarang singa kami takut? Nggak ada itu. Bahasa takut nggak ada. Hidup mulia atau mati syahid. Itu semboyannya. Apa? Ikroman apa? Kiroman atau apa ya bahasa Arab itu. Aumut syahidan. Ya udah, kalau memang Utsman bin Affan dibunuh, kita nggak boleh diam. Memang maksud kita kemarin nak umroh, bukan kita nak perang. Tapi kalau orang tuh jual, kita beli. Sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita tuntut bela atas kematian sahabat kita. Mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad. Bai'ah itu. Kemudian bai'ah para sahabat itu diturunkan Allah ayat. Namanya bai'ah itu karena mendapatkan keridhaan Allah, dinyatakan Allah ridho terhadap bai'ah sahabat, maka itu disebut dalam sejarah namanya bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan. Akhirnya mendengar bai'ah ini jiper juga orang kafir, dilepas orang kafir. Dilepas. Rupanya enggak, cuman isu saja. Dilepas. Akhirnya mereka memberikan tawaran janji. Tapi sepihak, tidak duduk bareng. Kira-kira mana yang disepakati, mana yang tidak sepakati. Tidak begitu. Mereka yang bikin poin-poin janji itu. Setuju, tidak, kasih. Di antara poinnya itu, umroh jangan tahun ini, tahun depan. Dikodo. Kemudian, kalau orang Madinah datang ke Mekah, nggak wajib balik. Tapi kalau orang Mekah yang datang ke Madinah, wajib dibalik. Iya, ini merugikan sepihak nih. Kemudian kita adakan genjatan senjata selama sekian tahun. Tak boleh saling menyerang, tidak boleh saling membantu sekutu. Udah, sahabat udah gerem aja nih. Janji apa ini, perjanjian apa nih? Kok sepihak begini? Kok adil ini? Tapi Nabi menerima. Udah tenang. Sebetulnya lewat janji ini ada rahasia yang kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Kita terima saja. Gak lama turunlah ayat. Idza jaa
anasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya. Lewat ayat ini memberikan gambaran kepada umat Islam, nanti ini celah buat kita bisa menaklukkan kota Mekah. Ada alasan kita menyerang kota Mekah. Sehubungan karena ada peristiwa nanti di belakang hari, desain Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan di situ, disampaikan berita gembira. Akhirnya disetujui Nabi. Pulang balik Nabi ke Mekah. Cuman ke Madinah. Tapi nggak mungkin dalam kondisi ihram kan? Udah ihram ini. Jadi kayak mana? Masuk kota Mekah, ihsor, dicegah. Nggak bisa lah tahallul di kota Mekah. Nggak bisa tawaf, nggak bisa sa'i, gunting rambut, tahallul, nggak bisa. Jadi kayak mana ini? Balik lagi ke Madinah, sedang ihram. Akhirnya kata Nabi, udah sembeli kambing-kambing kalian. Itulah tahallul kalian itu. Lantas sahabat diam aja. Kenapa mereka diam? Boleh jadi Nabi ngasih tawaran ini, tapi Nabi punya pilihan sendiri. Kan Nabi sama posisinya kayak kita juga berihram. Tunggu aja apa yang bikin Nabi gitu. Bolak-balik suruh Nabi gak juga ada yang mau. Agak kesal Nabi, masuk ke dalam tenda. Lalu sang istri mengatakan, ya Rasulullah, tak usah kau suruh lagi mereka untuk menyembelih kambing-kambing mereka. Kau sembelih aja kambingmu di hadapan mereka. Dipastikan mereka akan mengikut seperti yang kau lakukan. Oh, keluar tenda lagi Nabi. Betul, di hadapan mereka disembelih Nabi kambing. Akhirnya semua ikut menyembelih. Dari sini bisa dipahami dalilul fi'li aqwa min dalilil qawli. Dalil perbuatan lebih kuat dari dalil perkataan. Disuruh Nabi diam. Begitu dibikin Nabi, langsung dibikin semuanya. Kemudian baliklah ke Madinah. Enggak lama setelah itu, betul terjadi peperangan antara sekutu Nabi dengan sekutu Quraisy. Ternyata orang kafir Quraisy membantu sekutunya untuk mengalahkan sekutu Nabi. Oh, ini sudah melanggar perjanjian ini. Perjanjiannya nggak boleh gini. Ya udah, karena mereka sudah melanggar perjanjian yang mereka bikin sendiri, kita cuma mengiyakan saja. Tapi mereka langgar janji mereka sendiri. Kita punya alasan nyerang. Ayo, kumpulkan pasukan perang. 10.000 pasukan perang di bawah Nabi. Akhirnya takluklah kota Makkah. Ini tadi itu rahasia. Itulah rahasia. Di balik semua itu ternyata ada rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam itu berperang itu punya alasan. Enggak untuk menindas, enggak. Itu alternatif terakhir itu. Kalau bisa enggak usah angkat pedang, itu lebih bagus. Tapi kalau harus angkat pedang, ya harus diangkat pedang tuh. Enggak ada cemen-cemen. Pak Supri siap angkat pedang? Insya Allah siap. Motong kambing maksudnya. Hari raya kurban depan. Baik. Utus taklif. Nabi kita Muhammad diutus kepada mereka itu utus taklif tadi tasriwan. Dan yang dimaksud dengan pedang sini tadi alatul harb. 3 batu sekalipun. Maka sesungguhnya telah melempar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan batu pada perang Uhud. Nabi nggak pakai pedang, bukan tak berpedang Nabi, tapi pakai batu aja lempar Nabi. Di perang Uhud itu senjata Nabi. Dan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa pedang. Banyak pedang Nabi, tidak satu. Di antaranya ada namanya Maksuroh, yaitu awal pedang yang dimilikinya karena diwarisi dari ayahnya. Itu pedangnya namanya Maksuroh. Dan di antaranya lagi namanya ada Al-Qudaib. Pedang Nabi namanya Qudaib. Dikasih nama sama Nabi pedang. Al-Qudaib namanya. Dan di antaranya lagi namanya Zulfiqar. Ini terkenal nih pedang Nabi ini Zulfiqar. Dan yang lain-lainnya.
dan yang lain-lainnya. Ada lagi yang lainnya. Dan sesungguhnya telah memberikan Nabi SAW kepada Ukasah sebuah kayu ketika patah pedangnya pada perang Badar. Kayu pun bisa. Jadi waktu pedangnya patah, kasih Nabi, nah ini pakai ini. Tapi bukan sembarang kayu. Kayu yang sudah disepuh Nabi. Kayu yang sudah diembus Nabi, kira-kira gitulah. Sahabat kalau memahami ini dari Nabi, oh luar biasa. Ternyata pakai kayu tuh, oh lebih tajam daripada pedang yang tajam tuh. Membabat musuh-musuhnya. Jadi bukan sembarangan. Dan Nabi berkata kepadanya, pukulkan dengannya. Pukul pakai kayu yang kukasih itu. Maka begitu dipukulkan, maka merobohkan kayu itu di tangannya menjadi pedang yang panjang. Merubah. Kayu itu begitu suruh Nabi, pukulkan kayumu itu. Begitu dipukulkan, kayunya berubah jadi pedang yang sangat panjang, yang sangat tajam, lagi sangat kuat dia. Lalu berperang menuju ke medan perang. Itulah mukjizat tuh. Kalau awak kayak itu katanya bilang orang pemain sunglam kan. Karena trik tipu aja, tipu kamera dan lain sebagainya. Ya kalau Nabi betul, ini mukjizat. Jam, saya nggak nengok-nengok jam 10:30. Seginilah dulu. Mudah-mudahan yang kita kaji insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.